Assalamualaikum teman-teman. Halo, di video kali ini kita kelompok 1 akan membahas mengenai kompetensi dasar atau KD 3.1, yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Oh iya, sebelum kita beranjak ke materi, kita perkenalan anggota terlebih dahulu yuk. Yang pertama ada Nadia Agrima Maulidia Uzma sebagai pemateri 1. Yang kedua ada Eva Nurrohimah sebagai pengisi suara. Dan yang ketiga ada Milina Safura Aktiva sebagai editor. Dan yang terakhir ada Vita Nurul Hidayati sebagai pemateri 2. Oke, langsung saja yuk kita ke materinya. Sebelum mengenal lebih jauh apa itu bilangan bulat, mari kita simak penjelasan singkat berikut yuk. Pembagian zona waktu dunia berdasarkan GMT atau Greenwich Meridian Time menjadi standar acuan waktu dunia. Jika sekarang di Greenwich pukul 00.00, pukul berapakah di Papua? Coba teman-teman lihat urutan bilangan yang ada dalam gambar. Berdasarkan GMT, maka diperoleh untuk menetapkan waktu Papua, tambahkan waktu Greenwich sebesar 9 satuan. Maka diperoleh waktu Papua adalah pukul 09.00 GMT. Nah, sekarang teman-teman perhatikan yuk berita singkat berikut. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku. Sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku secara berurutan bisa ditulis sebagai bilangan bulat positif 10 dan negatif 15. Sekarang kita masuk pada materi pertama, yaitu bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat ialah kumpulan atau himpunan yang nilainya bulat. Bilangan bulat sendiri terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Jika digambarkan dalam garis bilangan, maka bilangan bulat positif terletak di kanannya 0 dan bilangan bulat negatif terletak di kirinya 0. Kita kupas lebih dalam yuk. Bilangan bulat terdiri dari yang pertama bilangan bulat positif, contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk yang kedua bilangan bulat negatif, contohnya minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Yang ketiga bilangan 0. Ya, 0 itu sendiri. Di dalam bilangan bulat sendiri termuat banyak bilangan. Yang pertama ada bilangan cacah, bilangan yang dimulai dari 0. Yang kedua bilangan asli, bilangan yang dimulai dari 1. Yang ketiga bilangan genap, bilangan yang habis dibagi 2. Yang keempat bilangan ganjil, bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bersisa. Dan yang terakhir ada bilangan prima, yaitu bilangan asli yang habis dibagi oleh bilangan 1 atau bilangannya sendiri. Masih dalam pembahasan materi bilangan bulat, yaitu membandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau memuat banyak angka. Untuk membandingkan dua bilangan bulat yang mendekati 0 atau penyusun bilangan tersebut sedikit, kita cukup melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, kita bisa mengamati angka-angka penyusunnya. Bilangan tersusun atas angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Contohnya nih, yang pertama, bilangan 7, dibaca 7, tersusun dari angka 7 saja. Yang kedua, bilangan 1, 2, dibaca 12, tersusun dari angka 1 dan 2. Yang ketiga adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Misalnya A per B, di mana A adalah sebuah pembilang dan B adalah sebuah penyebut. Dari bab-bab tertentu, yang pertama adalah macam-macam bilangan pecahan. Untuk macam-macamnya sendiri terdiri dari 5. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa di mana
pecahan ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Contohnya 3/5, 7/8, atau 9/11. Yang kedua adalah pecahan campuran. Pada pecahan ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Contoh 7/5 jika disederhanakan akan menjadi 1/2/5. Nah, 1/2/5 ini disebut dengan pecahan campuran. Begitu juga dengan 9/8 jika disederhanakan akan menjadi 1/1/8. Nah, 1/1/8 ini bisa disebut dengan pecahan campuran. Yang ketiga adalah bentuk desimal atau pecahan desimal. Contohnya 0,5 atau 1,75. Untuk bentuk desimal ini dapat diubah ke pecahan biasa atau campuran dengan menggeserkan tanda koma ke arah kanan dengan memperhatikan persepuluhan, perseratusan, atau perseribuan. Contoh, bentuk pecahan dari 0,5. Nah, tanda koma pada 0,5 digeser ke kanan satu kali sehingga menjadikannya angka 5. Nah, pergeseran sebanyak satu kali ini membuat nilai hasil pergeserannya dikalikan dengan per 10 menjadi 5 dikalikan 1/10 atau 5/10. Jika diperkecil akan menjadi 1/2. Yang kedua adalah bentuk pecahan dari 1,75. Nah, tanda koma dari 1,75 digeser ke kanan 2 kali sehingga 1,75 ini menjadi 175. Nah, dari pergeseran tersebut menjadikan nilainya dikalikan dengan per 100 menjadikan 175 dikalikan 1/100, maka hasilnya adalah 175/100. Jika disederhanakan akan menjadi 1/3/4 atau bisa disebut juga dengan pecahan campurannya. Yang keempat adalah pecahan persen. Pecahan ini adalah pecahan yang menggunakan penulisan persen atau per 100. A persen berarti A per 100. Di dalam pecahan persen kita akan mempelajari cara pengubahan. Yang pertama adalah mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Yang pertama adalah 25%. Jika dirubah menjadi pecahan biasa akan menjadi 25/100 dan jika disederhanakan akan menjadi 1/4. Yang kedua adalah mengubah bentuk persen menjadi bentuk desimal. 35% jika diubah menjadi pecahan biasa akan menjadi 35/100. Nah, hasil dari pecahan biasa itu kita operasikan menjadi pecahan desimal yang menjadikan bilangan tersebut menjadi 0,35. Yang terakhir adalah mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen. Contohnya ada 3/4. Nah, 3/4 ini jika dijadikan persen, maka harus dikalikan dengan 100%. Jadi, menjadikan nilainya menjadi 300/4%. Setelah itu, jika dioperasikan akan menjadi 75/100. Yang kelima adalah pecahan per mil. Pecahan ini menggunakan lambang 100 per mil yang berarti per 1000. A per mil sama dengan A per 1000. Contoh, 2 per mil sama dengan 20/1000. Jika disederhanakan akan menjadi 2/100 dan jika dijadikan persen akan menjadi 2%. Yang kedua, kita akan mempelajari bab mengenai membandingkan dua bilangan pecahan. Nah, untuk membandingkan dua bilangan pecahan, kita dapat menggunakan
cara menyamakan penyebut kedua bilangan tersebut. Contohnya, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dan 2/3. Alternatif penyelesaiannya, nah, penyebut kedua bilangan tersebut masing-masing adalah 4 dan 3. Kedua bilangan tersebut mempunyai KPK yaitu 12, sehingga pecahan 3/4 dan 2/3 secara berturut-turut senilai dengan 9/12 dan 8/12. Setelah kedua penyebut sama, dengan mudah kita dapat menentukan bahwa 9/12 ini lebih dari 8/12. Dengan kata lain, 3/4 lebih besar daripada 2/3. Seperti itu untuk alternatif penyelesaiannya. Terakhir adalah latihan soal. Nah, pada latihan soal diberitahukan jika pecahan 3/8, 4/10, 3/4, dan 1/5 bila diurutkan dari kecil ke besar adalah, untuk pilihan A adalah 3/8, 3/4, 1/5, 4/10. Ada pilihan B 3,14, 1/5 per 4/10, lagi 3/8. Pilihan terakhir yaitu pilihan C 1/5, 3/8, 4/10, 3/4. Penyelesaiannya, 3,8 kita harus rubah dulu menjadi pecahan desimal yang membuatnya menjadi nilai 0,37, sedangkan 4/10 desimalnya adalah 0,40, dan yang terakhir adalah 3/4 dan 1/5. 3/4 jika dirubah akan menjadi 0,75, dan 1/5 jika dirubah akan menjadi 0,20. Dari sini dapat disimpulkan jika jawabannya adalah C. Jadi, urutan dari kecil ke besar adalah 1/5, 3/8, 4/10, 3/4. Untuk referensi, kelompok kami memakai dua referensi sebagai berikut ya. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 1. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.